Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan untuk praktikum Java fundamental. Ya. Pada hari ini akan kita bahas tentang seleksi kondisi, ya, penyeleksi kondisian, atau istilahnya adalah conditional statement. Nah, dalam pemrograman seringkali dibutuhkan eksekusi. Eksekusi di sini adalah eksekusi untuk blok pernyataan jika dipenuhi kondisi tertentu. Nah, kondisinya biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean, true or false, benar atau salah. Ya, benar atau salah. Jadi pernyataan A, dia benar, kalau benar menuju ke keterangan A, kalau salah dia menuju ke keterangan B. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Nanti untuk secara detail ada di teorinya ya. Untuk contohnya, ini saya buat project namanya Java 4. Ya, Java 4. Kemudian saya bikin package. Ya, package sama kelasnya namanya adalah control1.java. Ini nanti akan saya jelaskan dulu. Kemudian di sini ada tambahan ya, tambahan yaitu tentang perintah import java.swing.gOptionPin. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan kotak seperti ini, kotak dialog seperti ini. Ini adalah fungsi dari gOptionPin. Ya, jadi nanti kemudian nanti dia akan dipanggil di sini. Ya. Jadi nanti ketika saya inputkan nilai 70, saya klik OK, maka di sini keterangannya adalah Anda tidak lulus, misalnya. Ya. Ketika saya ketikkan seperti ini, nilai 90, OK, maka Anda lulus. Ya. Nah, di sini gambaran programnya itu nanti kalau nilainya di atas 70, berarti dia keterangannya lulus. Kalau nilainya di bawah 70, berarti dia kategorinya tidak lulus. Di atas 70 itu berarti 71 ke atas. Berarti 70 itu ikutnya adalah tidak lulus. 70 ke bawah itu ikutnya adalah tidak lulus. Kemudian saya bikin variabel dengan nama hasil. Ya, variabel tipe datanya adalah string. Ya. Kemudian saya bikin variabel namanya adalah data nilai. Ya, data nilai ini apa? Data nilai ini diambil dari gOptionPin yang tadi ya, gOptionPin. Kemudian nanti input nilai Anda. Jadi ketika di sini, nah ini adalah tampilan dari input nilai Anda di sini. Ini adalah fungsi dari gOptionPin. Berikutnya di sini ada float nilai. Oke, saya coba dulu misalkan. Nilai tipe datanya adalah float ya, kemudian dari float ini sama dengan dia diubah dari string. Data nilai kan tipenya string ya. Float.parseFloat ini artinya data nilai yang semula adalah tipe data string kemudian diubah menjadi tipe data float. Baru kita kondisikan ya, jika if ini sintak ya, sintak itu aturannya. Jika nilai lebih dari 70, maka hasil itu adalah Anda lulus. Ya. Else, jika tidak, ini if tunggal ya. If tunggal itu hanya ada dua kondisi. Jika tidak, maka Anda tidak lulus. Jadi, dia bisa dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 70. Jika tidak, berarti dia kategorinya tidak lulus. Ya, kemudian baru di bawahnya sistem out.println untuk menampilkan, jadi ditampilkan adalah hasil. Hasil itu apa? Hasil ini berdasarkan dari kondisi nilai yang diinputkan. Jika nilainya lebih dari 70 maka lulus. Nah, nanti ketika program dijalankan akan tampil gOptionPin ini seperti ini. Input nilai Anda. Ketika saya inputkan nilainya 80, maka di sini keterangannya adalah Anda lulus karena di sini nilainya lebih dari 70.
Ketika saya input nilainya adalah 70, keterangannya adalah Anda tidak lulus. Kenapa kok tidak lulus? Karena lebih dari 70, itu 70 nggak ikut. Kalau lebih dari sama dengan 70, berarti 70 ikut. Jadi kalau ini saya tambahkan sama dengan, ketika saya inputkan nilai 70, nah nanti dia kategorinya lulus. Ya. Ini adalah contoh sederhana. Yang paling penting adalah sintak ya. Sintak itu adalah aturan penulisannya. Ya, ini aturan penulisannya. Oke, itu yang contoh pertama. Kemudian yang contoh kedua, saya bikin project bernama Java 5. Java 5 ini adalah program ya. Program di sini ada diklasifikasikan ya. Nanti ada di modul. Jadi ada pembagian tentang usia. Jika usianya dikurang dari 18, maka dia termasuk kategori anak-anak. Kemudian jika usianya dari 12 sampai 18, remaja. Kemudian 19 sampai 40 adalah dewasa. 41 sampai 60 parubaya. Selainnya adalah kategorinya lanjut usia. Nah, kita sama, yang pertama kita gunakan Java Swing. Ini hanya untuk permudah ya. Untuk menampilkan supaya tampilannya lebih bagus ya. Kemudian di sini saya bikin variabel dengan nama kategori ya, variabel dengan nama kategori. Kemudian data usia, JOption pin, show input dialog, input usia Anda ya. Kemudian diubah dulu data usia ini diubah menjadi tipe datanya adalah float ya. Kemudian if usia kurang dari 5 maka dia kategori balita. Nah, else if ya, berikutnya adalah else if usia kurang dari 12, maka dia kategorinya adalah anak-anak. Kemudian else if usia kurang dari 18, dia kategorinya adalah remaja. Else if usia kurang dari 40, dia kategorinya adalah dewasa. Ya. Kemudian else if usia kurang dari 60, parubaya. Else selain itu ya, dia adalah kategorinya lanjut usia. Selain itu artinya apa? Berarti usia di atas 60. Baru kita cetak system.out.println usia Anda, ya usianya berapa. Di sini nanti kalau kita ngetikkan usianya 50, berarti di sini usianya 50 tahun termasuk kategori parubaya misalnya. Oke, kita coba ya. Kita jalankan programnya. Usianya 10 tahun. Nah, usia Anda 10 tahun termasuk kategori anak-anak. Ya, kemudian kita coba lagi. 14 termasuk kategori remaja. Ya, ini kenapa float? Karena nanti ada usianya kadang-kadang kan koma ya. Kemudian kita coba lagi. Usianya misalkan 17,4. Ya, sama ya. Itu termasuk kategorinya remaja. Ya, kita coba lagi. Usianya 90. Termasuk kategorinya lanjut usia. Nah, ini adalah penggunaan kontrol ya, penggunaan if. Ya, penggunaan if. Nah, selanjutnya, ini sudah saya sediakan dalam bentuk modul ya. Jadi nanti saudara bisa lihat di modul yang sudah saya berikan. Berikutnya, ini contohnya adalah penggunaan switch case. Ya, hampir sama ya, ini penggunaan switch case. Jadi contoh di sini, saya buat ada 4 menu pilihan. Jadi menu pilihan yang menu pertama itu nanti adalah menjumlahkan dari bilangan A ditambahkan bilangan B. Menu yang kedua adalah pengurangan dari bilangan A dalam bilangan B. Yang ketiga adalah perkalian. Yang keempat adalah pembagian. Nah, bilangannya itu sudah kita tentukan. Bilangan A ini adalah nilainya adalah 100. Ini artinya kita bikin variabel dengan nama A, tipe datanya integer, nilainya adalah 100. Kita bikin variabel dengan nama B, tipe datanya integer, nilainya adalah 25. Ya. Kemudian nanti ketika dia akan memilih pilihan pertama, nanti berarti dia akan melaksanakan operasi penjumlahan dari bilangan A ditambahkan dengan bilangan B.
Ketika kita akan memilih pilihan yang kedua, nanti dia akan mengurangi dari bilangan A dikurangi bilangan B. Ya, perkalian juga sama. A dikalikan B. Pembagian berarti A dibagi B. Ya, baru kita tampilkan, nanti inputnya kita pakai Java Swing atau G Swing. Ya, kita pakai G Option Pin. Ini nanti kita ingin milih pilihan input dari 1 sampai 4. Ya, nanti kita ubah dulu ya pilihannya. Tipe data string diubah menjadi integer. Ya, yang tadi sebenarnya juga bisa ya. Itu adalah variasinya. Kemudian kita gunakan fungsi switch ya, switch pilihan ya. Jadi nanti dia mau pilih yang berapa? Case 1 jika 1, maka saya bikin variabel namanya jumlah, tipe datanya integer. Jumlah itu isinya adalah A ditambahkan B. Ya, dia mengambil dari nilai yang ada di atas. Baru dicetak jumlah penjumlahan A ditambahkan B, hasilnya berapa. Case 2, ya, ini adalah bikin variabel namanya kurang. Kurang itu diperoleh dari bilangan A dikurangi bilangan B. Ya, kemudian ini ya A dikurangi B. Ya, nah ini untuk pengakhirannya diberikan tanda break. Ini ada nanti di modul teorinya ada. Ya. Kemudian jika 3, nanti dia operasi perkalian hampir sama ya. Ini tinggal mengganti nama variabelnya sama mengganti operatornya. Jika ini tambah kurang, ini kali. Ya. Kemudian yang keempat pembagian tandanya slash seperti ini, pembagian. Ya. Jika tidak, artinya apa? Jika dia tidak memilih pilihan 1, pilihan kedua, pilihan ketiga atau pilihan keempat, maka nanti akan menampilkan bahwa pilihan Anda salah. Berarti dia tidak memilih di antara pilihan 1 sampai pilihan 4. Ya, oke, kita coba. Saya jalankan. Nah, di sini ada ya. Menu pilihan, penjumlahan, nih, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, kemudian kita inputkan. Pilihannya berapa? 1. Oke. Ya, di sini nanti akan tampil penjumlahan 100 ditambah 25 adalah 125. Oke, kita coba lagi. Saya coba pilih yang kedua. Ya, pengurangan 100 dikurangi 25 adalah 75. Ya, kita coba lagi yang ketiga. 2500 ya. Kita coba lagi yang keempat. Nah, 100 dibagi 25 adalah 4. Kemudian ketika saya pilih angka yang selain itu, selain 1 sampai 4, maka akan menampilkan pilihan Anda salah. Ya. Nah, ini adalah penggunaan seleksi kondisi dari mulai if tunggal, if majemuk, sama penggunaan switch case. Nah, oke, mungkin itu bisa dicoba ya. Bisa dicoba untuk dilakukan latihan ya tentang fungsi kontrol dari penggunaan if else ataupun switch case. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup WA ya atau ada di e-learning. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.